Oke, selamat datang di podcast Plan for Street, di mana dalam podcast ini kita akan membahas tentang kesuksesan-kesuksesan anak Indonesia yang mereka ini sudah bisa merintis kesuksesannya tersebut sejak usia muda. Dan sekarang saya udah bersama dengan Adrian Dava yang merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Bandung dan mampu untuk memanfaatkan peluang dan bisa menjadi ladang rezeki bagi masyarakat Indonesia. Amin. Oke. Sebelumnya apa kabar, Dava? Baik, alhamdulillah Dika. Sebelumnya juga terima kasih sudah diundang masuk podcastnya. Ini juga baru pertama kali lagi kita ketemu ya. Mantap. Udah lama kan? Sebelumnya kita terakhir ketemu kapan sih? Aduh, terakhir SMA ya. SMA ya? SMA. Kebetulan Dava ini adalah rekan saya di SMA. SMA ya. Dan baru ketemu lagi di semester 5 ini. Semester 5 ini. Oke, sip. Tadi kan saya udah sedikit ngejelasin kalau misalnya Dava ini merupakan seorang yang mampu untuk menciptakan peluang untuk bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Amin tuh. Nah, ceritain dong itu usahanya itu apa sih? Sebenarnya kalau usaha yang saya sedang kerjakan saat ini bergerak di bidang F&B ya. F&B. Jadi dalam bidang makanan kuliner, di mana saya mengangkat yang namanya makanan tradisional. Wadah. Makanan tradisional yang namanya pancong. Gitu. Udah jarang tuh sekarang pancong. Betul, udah jarang. Pancong ini sendiri waktu itu berdiri tanggal 18 Juli 2020. Itu baru-baru Covid masuk lah ya. Covid masuk Maret. Iya. Saya kan lama di rumah gitu kan, sendiri, diem, gak ada kerjaan. Akhirnya saya mencoba untuk membuka usaha ini. Nah, dalam membuka usaha ini tuh saya terinspirasi dari jadi awalnya saya kan kuliah di Bandung. Nah, di kosan saya ini tuh depannya ada yang jual kue pancong. Wah. Nah, kan kalau mahasiswa nih kan ngirit-ngirit lah ya Bener, kalau buat pengeluaran bulanan. Nah, jadi biasanya saya setiap malam tuh belinya ke pancong karena biasanya lebih murah di sana kan Bener. dibanding saya Daripada makan nasi padang ya. itu udah malam juga kan, ntar makin gendut lagi. Nah, dari situ aja karena saya terlalu sering makan pancong, jadi ketika pulang ke Purwakarta perasaan ada yang kurang gitu biasanya ada perasaan makan pancong hambar. apalagi sebulan di rumah 2 bulan di rumah. Nah, akhirnya saya coba beranikan diri untuk membuka usaha pancong karena saya lihat juga di Purwakarta pancong belum ada waktu itu. Nah, gitulah jadinya saya buka lah. Jadi pancong balap terinspirasi dari makanan-makanan yang ada di lingkungan kosan. Betul. Mantap banget. Dengan ciri khasnya kita kue pancongnya. Iya bener. Itu. Nah, kenapa sih pengen ngambil kuliner gitu? Kenapa sih usahanya itu harus di bidang kuliner gitu? Kan banyak gitu ya usaha-usaha lain. Kalau dibilang suka di bidang kuliner ya karena saya juga suka disebutnya kulineran lah ya. Oke. Saya emang pecinta makan. Iya, mantap. Makanya seperti ini juga. Saya suka makan, jadi dulu tuh kalau misalnya di Bandung, makanya ketika saya ke Bandung tuh udah senang gitu rasanya. Kuliah di Bandung. Bener. Kuliner banyak, setiap malam tuh kadang saya keluar. Iya, bener. Apalagi malam Minggu udah. Soalnya emang Bandung itu ya kulineran emang enaknya malam gitu ya. Untuk mahasiswa cocok lah harga-harganya juga. Nah, kan dari situ saya suka kuliner, makanya saya juga lebih tertarik untuk membuka usaha itu di bidang kuliner. Begitu awalnya. Oke. Tadi kan sempat diomongin juga kalau misalnya buka awal di usaha ini tuh tahun 2020 ya kan ya. Kemarin. Nah, awal-awal masuk Covid ke Indonesia ya. Nah, usaha ini tuh benar-benar usaha sendiri atau gimana sih, Kang? Usaha ini emang benar-benar saya buat sendiri. Jadi gini. Mantap. Jadi awalnya kan saya nggak tahu nih buat pancong itu seperti apa gitu kan. Saya tuh cuma tahu yang namanya makannya doang kan. Iya. Nah, tapi karena pengen akhirnya saya coba dulu buat tuh awalnya kan. Coba dulu deh buat di rumah, lihat resepnya dikit-dikit. Ternyata rasanya beda ya, nggak sama yang di sana. Terus waduh pusing kan. Ini kalau mau buka pasti rasanya harus enak juga ya untuk konsumen saya. Nah, akhirnya saya pergi ke Bandung lah. Saya pergi ke Bandung. Sampai ke Bandung ya, buat belajar. Ke Bandung, ke kosan, nemuin yang punya pancong.
Saya tanya kalau saya ngajukan kerjasama lah ya, karena saya udah pengen banget buka di Purwakarta. Saya ajukan kerjasama, sudah ngobrol-ngobrol, tapi akhirnya dia dengan alasan apa waktu itu ya lupa, bilang kalau belum bisa kalau untuk pancong kita bawa apalagi keluar kota ya. Nah akhirnya dari situ ya udah, saya nggak bisa dapetin yang dari pancong depan kosan saya itu. Akhirnya saya pulang lagi ke Purwakarta dan coba ngulik sendiri. Nah, saat ngulik sendiri itu waktu itu saya cuman lihat searching di Google lah ya. Google lihat ini kayak gimana sih resep-resep pancong. Terus dapat yang generalnya lah, yang umumnya saya dapat. Udah dibikin, ternyata rasanya udah mulai mirip. Nah, dari udah mirip ini saya kreasiin lagi dengan bahan-bahan yang lain. Waktu itu juga nanya sih ke orang tua saya, apalagi ke mama saya kan suka masak. Ini kalau ini enaknya dicampur sama apa? Sama apa? Akhirnya dikasih tahu campur sama ini. Nah, akhirnya jadilah. Nah, pas tanggal 18 Juli itu baru aja kita launching pembukaan. Mantap. Nah, kalau boleh tahu tuh ya, dari awal buat si pancong sendirinya itu berapa kali percobaan sih, Kang? Waduh, dulu tuh hampir 3 minggu lebih lah ya saya bikin percobaan tuh, dan itu dua hari sekali kita bikin. Nyobainnya 2 hari sekali karena besoknya enak juga ya tiap hari makan pancong sisa yang nggak jadi itu cuma 2 hari sekali karena mama juga siapa kan saya berdoa sama mama saya bikinnya. Katanya udahlah besok lagi aja bikinnya, jangan besok dulu, lusanya. Katanya enak juga makan sisa terus, katanya mau bazir. Nah akhirnya jadinya bikinnya setiap 2 hari 3 hari sekali. Nah itu selama 3 minggu baru ketemulah racikan pasnya. Pernah pahit lah, pernah hambar, pernah sampai pancong pahit gitu? Penuh sampai pahit itu gara-gara apa ya dulu, kebanyakan apa gitu sampai pahit kita aja nggak mau makan. Apalagi kalau kita jual ya. akhirnya kita coba lagi yang lain, akhirnya ketemu juga lah yang terbaiknya. Ya. Nah berarti sekarang udah dapat racikan khasnya ya. Amin, alhamdulillah. Nah Kang, dari sekian banyak percobaan buat pancong ini nih, yang paling berkesan tuh yang mana sih? Waktu itu masih inget tuh yang paling berkesan tuh yang salah satunya kan tadi yang pahit nih kan. Nah ada lagi nih yang bentuknya bantet. Yang bantet sama yang keras gitu, kayak apa ya, si adonannya tuh kayak banyak air dibanding dengan yang lain-lainnya tuh jadi padat gitu. Nah tapi kalau yang waktu dapat bantet tuh karena saking udah keselnya mungkin ya, jadi saya pengen bener-bener bisa makanya bikin lagi. Nah kalau itu 2 hari itu langsung bikin 2 kali. 2 hari? Satu hari langsung bikin 2 kali. Bikin 2 kali, tapi tetap aja masih gagal karena yang jadinya tuh malah kayak roti, dia berpori-pori gitu. Jadi beda sama pancong lah ya. Sama yang pancongnya saya kenal. Nah, dari situ udahlah berhenti dulu. Nah, ntar lusanya baru bikin lagi. Itu sih paling. Siap. Jadi yang pas pahit itu kayak gimana sih ekspresi yang ekspresinya mah udah lupa lah ya ekspresinya kayak gimana. Cuma rasanya tuh bukan kayak bukan pahit gosong, tapi kayak walaupun ada gula gitu ya, dalamnya ada gula, tapi tetap aja kalah gitu rasa gulanya tuh kayak kebanyakan. Apa yang dimasukin ya teh ya? Gitulah pokoknya pahit. kayak obat. Ya, pokoknya bukan kayak kue pancong lah ya. Ya, banyak kan pancong biasanya manis. Ini pahit, udah beda jauh lah. Udah beda lintas gitu. Beda lintas ya. Udah jauh banget rasanya. Kira-kira kayak mendekati bandros juga bukan? Enggak. Gitu, udah jauh banget lah. Bukan kue itu mah. Tapi bentukannya kayak kue tapi ya? Rasanya bukan kue. Menipu tuh. Mungkin buat pajangan lah. Bisa. Gitu. Nah, terus dari awal nih ya, dari awal merintis usaha nih Kang. Pasti kan yang kita tahu merintis usaha dari awal itu susah gitu. Susah, terus ada juga mungkin yang bilang kalau misalnya mulai usaha itu mudah gitu kalau udah tahu. Nah, gimana sih Kang? Awalnya mulai usaha itu kayak gitu, merintisnya itu kayak gimana sih? Memanfaatkan jalur mana, kan ada orang bilang jalur lebih mudah gitu ya. Jalur lebih mudah mungkin. Jalur mah selalu ada lah ya. Nah, kalau waktu awal saya mulai merintis atau mulai buka tuh, awalnya saya kan yang punya ide saya sendiri. Tapi waktu itu saya nggak pede dengan diri saya sendiri. Kalau misalnya saya bekerja atau bergerak sendiri, masih ada rasa-rasa kurang nyaman lah. Nah akhirnya saya kontak teman saya yang satu. Nah, akhirnya kontak lagi teman yang satu lagi, jadinya kita berempat.
Nah, jadi waktu itu saya presentasiin lah ya, atau saya jelasin, saya punya konsep kayak gini-gini, pengen kayak gini, punya ide Cakep kayak banget gini ya. ya. Terus mereka juga akhirnya menerima gitu, setuju juga, dan juga mereka juga tertarik gitu dengan ide yang saya berikan. Akhirnya mereka juga tertarik. Nah, udah itu untuk masalah awal mulai kan pasti harus ada Oh modal iya ya. benar. Nah, dari situ saya bingung kan, saya punya tabungan cuma segini. Nah, akhirnya saya bilang, oh saya punyanya segini, yang lain gimana nih? Nah, akhirnya mereka semua berkumpul. Waktu itu kan sebenarnya kan teman saya ini beda-beda, ada yang teman saya dari SD, ada yang teman saya dari SMA. Wah, Nah, ini agak-agak bingung soalnya kan mantap gimana mantap. nyatuinnya, tapi akhirnya saya coba satuin di satu tempat waktu itu. Terus saya obrolin, akhirnya mereka oke, gue punya segini, oke, kumpulin. Oh, jadi kira-kira dibuat rincian, ternyata cukup. Akhirnya kita mulai coba dengan menyusun dulu strategi awal-awal untuk buka. Nah, waktu itu kan buka 18 Juli ya. Nah, persiapan tuh sebelum sebulan, 2 bulan sebelumnya lah ya. Oke oke. Karena sebulan aja udah ngabisin buat bikin kue. Nah, udah. Jadi sebulannya tuh kita mulai rinci-rinci. Nah, awal mula bikin pancongnya tuh sekitar udah perincian nama, udah kekumpul grupnya. Oke. 3 minggu kemudian baru saya mulai bikin percobaan waktu itu. Berhasil sampai sebulan kemudian. Nah, akhirnya kita buka di 18 Juli 2020. Nah, gitu sih. Sebenarnya kan awalnya juga takut ya membuka bisnis ini, apalagi lagi COVID corona gini ya, virus corona. Takut nggak ada pengunjung, apalagi orang-orang mungkin takut pada keluar rumah kan. Tapi dipikir-pikir dengan semangat dari teman-teman yang lain juga, akhirnya ya udahlah, oke, kita cobalah ya. Kita sambil belajar juga kan, kita berempat juga nggak punya pengalaman di bidang ini, paling lihat-lihat temen yang udah mulai buka. Nah, akhirnya kita juga pengen belajar lah di sini, walaupun awal-awal semeraut tapi sedikit-sedikit dibenerin gitu. Ih, mantap banget ya. Jadi usaha yang dirintis ini tuh berarti bareng sama teman-teman Bareng ya. sama teman, karena kalau saya Ajar. sendiri doang mungkin gak jadi lah. Oke oke. Jadi sekarang juga kita tahu kalau misalnya yang namanya teman itu bukan cuma teman makan teman aja gitu ya, Bang, ya. Betul. Jadi teman bareng usaha Bareng gitu usaha. kan. Terus juga tadi kan Harus ada. dibilangin kalau misalnya temannya ini ada yang dari SD ya. Jarang banget tuh asli. Sekarang teman dari SD masih bareng-bareng tuh jarang gitu kan. Ya, karena Apalagi itu. bareng usaha kayak gitu tuh jarang banget gitu. Itu syukur alhamdulillah sih, saya masih punya hubungan baik dengan teman lama ya. Oke. Walaupun sebenarnya saya itu termasuk orang yang dari teman SMA teman SD itu yang sering ngumpul bareng tuh yang loncat sendiri. Jadi nggak ada, mereka tuh kadang bareng di satu SMP, kadang bareng di satu SMP sama di satu SMA. Oke. Cuman kalau saya tuh benar-benar beda dari mereka, yang ini kesini, saya mau kesini, ini kesini, saya kesini. Jadi emang jarang ketemu. Nah, waktu itu aja setelah COVID ini kan saya juga waktu kuliah jarang pulang ya ke Purwakarta. Nah, jadi pas waktu COVID itu saya benar-benar tinggal di Purwakarta, diem di Purwakarta. Nah, mulai bosan juga, akhirnya teman saya kontak saya kan, udah lama nggak nongkrong katanya, nggak nongki, kesini katanya ke rumah. Nah, dari situ aja ke rumah dia, mulai ngobrol lagi. Nah, baru aja udah lama sih pernah nggak ketemu, Lama banget ya. lama banget, tapi di grup sih masih aktif gitu. Jadi kita berhubungannya melalui grup lah. Komunikasi Melalui grupnya komunikasi jangan gitu. ditinggalkan. Iya, betul. Oke, benar-benar. Nah, awalnya ini kan pasti banyak orang yang nggak tahu gitu ya, termasuk mungkin saya juga nggak tahu nih Iya. kalau misalnya Kang Dava ini tuh punya usaha pancong gitu ya. Nah, gimana sih cara Kang Dava sama teman-teman itu untuk bisa membangkitkan si pancong ini bisa dikenal di Purwakarta gitu, Kang? Nah, jadi emang itu awalnya juga kita sama teman-teman bingung kan, ini kita mau buat usaha, tapi kita harus sasarnya kemana nih kan? Iya, oke. Nah, terus saya bilang kalau di tempat kuliah saya itu sasarannya emang mahasiswa kan. Nah, coba kalau kita bawa ke Purwakarta ini, kita sasarnya anak-anak SMA, SMP ataupun yang kuliah juga di Purwakarta kan ada. Jadi kita mix dengan para pelajar masih usia muda. Nah, yang awal-awal kita gunain tuh, kita pergunakan dulu teman-teman atau kerabat kita yang terdekat. Karena di sini kan kita punya, saya di SMA 1, teman saya di SMA 2, satu lagi di SMK. Ini kan udah beda-beda, udah ada 3 tempat beda. Nah, kita coba usahain di teman-teman teman-teman dulu kita, teman kelas, teman kelas SMP dari terdekat dulu. Dan juga teman saya yang satu ini juga
masuk komunitas eksternal di luar sekolah, dia juga punya community sendiri. Nah, kita cobalah dari situ dulu. Nah, terus akhirnya ketika kalau semuanya sudah kena, mereka datang, jadi kita mempergunakan word of mouth lah ya, dari Oke, mulut ke mulut ke mulut. mulut. Nah, mulut ke Nah. mulut. Karena kalau melalui media sosial juga, kalau dari media sosial Pancong sendiri belum terlalu besar. Oke. Dari media sosial kita sendiri empatan nih, berempat, dan juga dari itulah mulut ke mulut itu. Tajem berarti ya mulut ke Bener. mulut ya. Ih, mantap tuh. Nah, terus gimana sih respon dari masyarakat gitu, masyarakat yang datang ke sana gitu? Semenjak saya lihat sih ya, respon masyarakat nih cukup baik ya. Wah, Malah sempat ada yang seminggu datang sampai 3 kali Wah, kan. Wah, alhamdulillah mantap, banget nih kan. alhamdulillah Wah, banget ya. ternyata suka gitu. Jadi saya sering mengamati juga sih. Ini customer baru, ini customer lama. Jadi sering lihat juga. Gitu. Mengamati ya. Ya, Wah. mengamati lah dikit-dikit, apalagi cewek ya. Waduh, Jadi cewek. gitu. Aduh, terus berarti kalau misalnya dilihat dari lingkungan tadi kan Akang juga terinspirasi kalau buka Pancong ini tuh emang tempatnya di sekitaran kosan gitu ya, sekitaran kosan. Terus juga Akang sasar dari Pancong ini tuh emang terpelajar, orang-orang pelajar Ya, gitu ya. Pelajar sama mahasiswa. Mahasiswa. Berarti emang mungkin dari awalnya Pancong ini dikenal di lingkungan dekat-dekat sekolah, kampus kayak gitu ya Kang ya. Ya, kalau yang saya tahu sih Pancong ini banyaknya di lingkungan sekolah ya, Oke. tapi sebenarnya kan ini makanan nih khasnya di Betawi ya, makanannya khasnya di Jakarta, daerah-daerah Jakarta. Nah, kalau daerah Jakarta ini mungkin juga saya kan belum pernah ke sana juga ya, ke daerah-daerah Pancongnya Jakarta. Nah, mungkin juga lebih ke masyarakat sekitarnya juga. Tapi karena saya berada di lingkungan yang di tempat kuliah saya, jadi saya lihatnya ini target pasarnya ke mahasiswa karena dia emang setiap malam rame. Oke. Rame sama mahasiswa gitu. Mungkin karena harganya yang murah itu Ya, ya. harganya yang murah juga, enak juga buat ngerjain tugas soalnya. Ih, mantap, Gitu, jadinya rame. mantap. Oh iya, tadi kita belum sempat ngomongin kalau misalnya untuk nama dari usaha Kang Dava ini tuh apa sih Kang? Sebenarnya kan namanya tuh kita Pancong Balap Teduh ya. Oke. Saya menggunakan nama Pancong Balap ini karena di tempat kosan saya juga namanya Pancong Balap. Nah, saya lihat-lihat juga, searching-searching juga, lihat di YouTube juga, dan ternyata Pancong Balap ini emang nama yang udah dipakai di Jakarta dan daerah sekitarnya di mana tempat kue ini berasal. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa berarti kita nggak boleh bawa nama Pancongnya doang. Pengen nama balap Pancong juga Balap. dibawa ya. Oke. Kita bawa juga nama Pancong Balapnya dan kita tambahin akhirnya untuk jadi sebagai pembeda, kita namain Teduh Widih. belakangnya. Gitu. Sebagai tempat berteduh. Ya, betul, karena tempatnya juga asri, enak. Ih, mantap Gitulah ya. filosofinya. Oke. Terus suka dukanya nih, Kang. Mm. Suka dukanya mulai usaha di Pancong mungkin bareng sama teman-teman juga dari masing-masing kan pasti punya kayak suka dukanya ya. Nah, kalau misalnya dari Akang sendiri sih tuh untuk mulai usaha Pancong Balap Teduh ini apa sih Kang? Suka dukanya ya pasti di awal kita ribet, kita banyak banyak pendapat yang tidak sesuai juga, apalagi kan kita berempat. Benar-benar. Nah, tapi saya tuh waktu itu mendengar dari salah satu pembicara yang waktu seminar saya ikutin, dia bilang bahwa kalau kita ingin membuat bisnis terus kita mempunyai partner juga, sebisa mungkin berantemlah sebelum bisnis itu dibuat. Oke. Nah, jadi ketika bisnis Cakep itu atau usaha itu dibuat, udah nggak boleh ada lagi masalah berantem, tidak sependapat atau apa, itu semua harus diselesaikan sebelum usaha itu berjalan. Gitu, makanya waktu itu juga saya bilang pendapat ini gini, oke kita selesain dulu, ini maunya gimana, konsep kan beda-beda ya, ada yang pengen konsep gini, ada yang pengen konsep gini, akhirnya kita obrolin dulu. Oke lah, ini enak, saling menurunkan ego juga. Nah, akhirnya kita mulai jalan. Dan alhamdulillah juga setelah berjalan nggak pernah ada konflik-konflik, beda pendapat lah ya. Nah, Alhamdulillah sih. ya. Alhamdulillah banget. Jadi Emang benar-benar yang namanya kita diselesain sebelum memulai itu benar terjadi gitu ya Kang. Jadi ya harus pokoknya sebelum usaha jalan, kalau bisa berantemnya tuh sebelum usaha berjalan. Kalau udah berjalan ya harus udah benar-benar klop sependapat gitu. Mantap.
Gitu. Berantemnya sampai Enggak. Paling cuma adu pendapat doang. kirain sampai nyediain ring tinju enggak, gitu. jangan. Oh, jangan. Nggak Ya. cukup ruangannya. Oke, oke, Gitu. oke. Berarti tadi suka dukanya itu mungkin di awal Ya, gitu di ya. awal. Di awal. Nah, kalau misalnya untuk memulai usahanya ini ada nggak sih suka dukanya? Tadi kan di awal ya, awal. Nah, setelah dari mungkin sekarang jalan berapa bulan, Kang? Belum ada 1 tahun kan berarti kan? 6 bulan lah ya. 6 bulan lah ya. 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ini tuh ada nggak sih suka dukanya? Mungkin dapat kerugian atau mungkin dana yang belum Ya. kembali sampai sekarang atau kayak gimana itu, Kang? Bisa nggak sih dicoba jelasin? Suka Aduh, duka. ini sebenarnya rahasia ini ya. Ya, Tapi nggak apa-apa kan? secara umumnya lah ya. Oke. Jadi setelah bisnisnya mulai berjalan, kita ambilnya baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Cuman ketika ada ya kita namanya bikin usaha, kita tidak bisa lepas dari yang namanya politik, pemerintah, sosial ya. Bener. Perilaku customer kita juga. Nah, di saat waktu itu tuh kita lagi tentram-tentram ngejalanin bisnis mulai bangun dan tiba-tiba yang namanya COVID-19 itu melonjak di Indonesia waktu itu. Bener. Saya juga udah ngelihat beritanya kan, sudah mulai ngomong juga ke teman-teman, ini gimana nih COVID udah mulai melonjak, apa yang harus dilakuin kan. Terus katanya kita lihat dulu aja respon pemerintah Purwakarta kan waktu itu. Oke, kita tunggu dan akhirnya bener juga waktu itu pemerintah Purwakarta tuh ngadain yang namanya PSBB kan. PSBM ya, PSBM soalnya ya. kalau di Purwakarta PSBM. Nah, tempat saya usaha juga terkena di situ. Nah, waktu itu kan karena tempat saya ini kan bukannya jam 4 sore ya. Iya, Waktu itu kebijakannya tuh kita harus tutup jam 7 jam 7 malam. Jam 7 malam dan terus jam 7 sampai jam 9 itu cuma diberlakukan untuk penjualan online. Jadi cuma take away. Nah, di situ dan akhirnya kita menyiasatinya waktu itu kita buka lebih awal. Oke. Buka tuh jam 2 waktu itu kan. 2 ya. Karena emang teman-teman saya kan sendiri masih mengelola sendiri. Terus punya kesibukan juga sendiri-sendiri jadinya paling bisa tuh buka jam 2 waktu itu. Nah, udah dipakai cara itu 2 hari 3 hari nggak terlalu signifikan ya pengaruhnya dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya kita cari cara lagi waktu itu gimana kalau kita sebenarnya udah terdaftar di online ya. Oke. Nah, cuman gimana caranya kalau kita buat juga delivery sendiri waktu itu. Waktu itu karena dari jam 7 sampai jam 9 tuh kan udah mulai take away ya, mulai online. Nah, jadi kita siasatin waktu itu dari jam 7 sampai jam 9 itu yang bagian antar atau waitersnya itu kita jadikan sebagai pengantar pancongnya atau yang mesan jadi delivery order gitu. Nah, di situ cukup signifikan, maksudnya nggak terlalu parah lah ya, tapi tetap aja yang namanya omset turun dari yang bulan-bulan sebelumnya gitu. Tapi mampu mensiasati semuanya ya, mencari Kang. alternatifnya lah. Mantap, cakep banget itu. Iya, gitu. Alhamdulillah. Asli ini mahasiswa yang terbilang cukup muda, Gitu, amin. namun mampu untuk mengubah sebuah permasalahan menjadi peluang ya. Mantap banget ya. Amin, alhamdulillah. Semoga usahanya jalan terus ya, Kang. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Terus gini nih, kalau misalnya harapan Akang dari usaha Akang itu sendiri apa sih, Kang? Harapan saya untuk usaha pancong saya sih bisa berkembang lagi ya, bisa berkembang terus, bisa memperbaiki segala masalah yang sedang terjadi, juga tetap mengikuti protokol kesehatan untuk COVID-19 ini lebih diperketat, dan juga inginnya ke depannya kita bisa buka cabang, kita pengen buka lapangan pekerjaan lah ya seluas-luasnya juga, walaupun kita UMKM tapi kita tetap ingin membuka lapangan usaha buat yang masih membutuhkan pekerjaan gitu. Karena di Indonesia ini emang banyak banget ya, Kang ya. Ya, melihat dari situasi mungkin COVID-19 ini juga banyak banget yang di PHK. Nah, ya. Jadi saya ingin membuka lapangan pekerjaan lah untuk yang sedang mencari pekerjaan. Cakep, masih muda udah mampu untuk membuka lapangan pekerjaan. Amin. Semoga saya bisa menyusul ya. Iya. Amin, saya doakan. Oke. Mantap banget. Gitu. Terus untuk tadi kan kita udah ngedengerin gitu ya, kalau misalnya harapan Akang tuh ingin membuka peluang usaha sebanyak-banyaknya Tuh. Terus untuk harapan Akang sendiri ke Untuk depannya diri saya gitu. sendiri ya. Betul. Untuk diri Terutama saya. mungkin di tahun 2021 ini ya, untuk resolusi lah ya. Iya, resolusi ya, harus ada resolusi. Untuk 2021 ini yang pasti
sehat selalu lah ya, terhindar dari Amin. virus COVID Corona, dan juga untuk yang nonton video ini selalu menjaga kesehatan, juga menjaga protokol kesehatan untuk terhindar dari virus COVID-19. Nah, untuk diri dan untuk Lanjut, diri Kang. saya sendiri sebenarnya saya ingin lebih apa ya? Lebih bisa menggali potensi lah ya, lebih bisa menggali potensi diri, lebih bisa mengedukasi banyak orang juga. Terus yang paling penting sih karena saya suka di dunia usaha, dunia bisnis, mungkin kedepannya saya bisa membuka usaha-usaha baru lagi, bukan cuma pancong, tapi mungkin ada merek-merek yang lain lah ya, usaha-usaha yang lain. Brand sendiri Ya, Kang, brand sendiri ya. sendiri. Saya juga suka di dunia clothing sebenarnya Oke. kan. Nah, semoga aja ntar kedepannya bisa buka juga. Amin. Ya, Udah ada contohnya belum Kang? aduh belum. Oh, belum ya? Masih ada di pikiran lah ide. Masih ada di ide. Nanti saya bisa lah jadi satu. Boleh, Yang pertama ya. Boleh. Pertama ya. Ntar kita kerjasama Ih, ya. mantap. Cakep tuh Kang. Ya, Oke. Terus tadi kan Akang bilang ingin mengembangkan diri ya. betul. Pastikan untuk mengembangkan diri itu ada ada apa namanya? Ada jalur-jalur khususnya gitu. Kayak misalnya kan sekarang banyak banget mentor-mentor. Iya. Apakah Akang memanfaatkan mentor-mentor itu atau mungkin dari teman-teman sekeliling atau mungkin lagi memanfaatkan keadaan seperti ini gitu. Jadi semuanya itu melatih diri untuk secara otodidak gitu. Otodidak. Iya. Kalau saya sih dari awal-awal mulai menyukai dunia usaha seperti ini banyak saya otodidak sih ya. Otodidak Dan ya. walaupun banyak teman-teman juga yang udah berkecimpung lama di dunia usaha tuh sering menyarankan saya untuk mencari mentor katanya kan. Oke. Karena bagaimanapun juga katanya kita butuh mentor juga, butuh benar. petunjuk kan. Tapi sampai saat ini saya masih belum menemukan mentor. Mungkin saya belum masuk ke lingkungan yang tepat atau yang belum menemukan mentor. Jadi akhirnya saya mencoba untuk otodidak. Saya memanfaatkan media sosial, saya memanfaatkan Google, YouTube kayak gitu untuk mencari informasi gitu sih. Dan juga sering-sering ikut seminar. Ih. Soalnya kalau lagi di Covid gini tuh seminar tuh pada gratis kan. Iya Tapi benar. ilmunya mantap Benar, gitu ada. benar banget. Jadi saya sering ikut seminar gratis lah. Lumayan sejam 2 jam menambah ilmu pengetahuan juga gitu. Sertifikat juga dapat ya. Sertifikat juga Sertifikat dapat. dapat. Soalnya buat lulus. kalau Benar, di kuliah. benar. Di saya juga sebenarnya kayak gitu sih. Iya. Iya. Berarti Harus- sama ya. Benar, harus Harus ada. ngumpulin sertifikat gitu sih. Minimal ada berapa baru bisa ikut sidang. Ya. Sidang ya benar buat kelulusan ntar. Benar. Nah, mumpung lagi pandemi kayak gini ya, banyak banget seminar-seminar yang emang gratis dan juga bisa menambah ilmu Menambah gitu ilmu, Kang ya. betul. Jadi jangan Gak ada salahnya juga kita ikutan. benar banget. Terus untuk harapan bagi anak-anak muda Indonesia nih yang mungkin dari kita lihat juga mungkin termasuk saya juga ya Kang ya. Saya contoh orang yang kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu pasti harus dipikirin panjang, tapi karena mikir panjangnya itu tuh Jadi nggak kadang jadi-jadi suka ya? nggak jadi-jadi gitu kan. Betul, Terus tiba-tiba mungkin insecure ngelihat orang lain Ya. kayak gitu. Nah, mungkin dari Akang sendiri yang udah menjalankan usaha ini nih ya. Usaha ini apa sih Kang harapan Akang untuk anak-anak muda Indonesia untuk bisa memulai sesuatu tapi nggak perlu insecure atau apapun takut itu. ya. Nah, jadi kalau dari saya pribadi ini untuk apa yang nonton juga ya, mungkin yang ingin buka usaha atau ingin yang melakukan sesuatu entah itu apapun yang kalian suka gitu kan. Yang pasti sih jangan terlalu banyak dipikirin. Oke. Kalau misalnya kita waktu itu saya waktu mau mulai usaha nih seringnya tuh lihat tagline dari Tokopedia. Oh, mulai aja Mulai dulu. aja dulu. Benar. Nah, jadi waktu itu saya coba terapkan apa yang disebut oleh Tokopedia itu karena dia bilang kan coba aja dulu. Benar. Tapi sebenarnya bukan Tokopedia aja, dari dulu juga saya sering dengar kalau kita mau mengerjakan sesuatu atau takut terhadap sesuatu yang ingin dikerjakan tuh coba aja dulu karena kan gagal atau berhasil tuh setelah kita coba ya nggak? Benar. Nah jadinya kita coba mulai aja dulu, tapi juga jangan lupakan basic dan juga pengetahuan dasarnya apa yang akan kita dunia akan diterjuni itu gitu, karena supaya meminimalisir kegagalan. Walaupun kegagalan itu ya pasti ada aja. Pasti ada aja ya. Ada aja. Cuman bagaimana caranya kita meminimalisir kegagalan itu dan cobalah untuk melihat contoh-contoh di atasnya. Ih, cakep tuh. Mungkin tokoh-tokoh yang udah berhasil yang sudah melakukan kegagalan. Nah, kita boleh contoh kegagalannya di mana sih? Oh, berarti kita nggak boleh ikutin kegagalan dia gitu. Kita ikutin kesuksesan dia gitu. Jadi kita udah ada
apa ya, tokoh contoh lah ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak ada tokoh contoh kan, ya berarti kita harus merasakan oh mungkin gagal itu, ya udah kita juga ikut gagal itu. Nah kalau kita lihat tokoh yang di atas kita yang udah sukses, mungkin kita lihat oh dia gagalnya di bagian ini, berarti kita harus melihat di bagian ini tuh lebih fokuskan biar Oke. kita nggak ikut juga terjerumus ke kegagalan itu. Benar, Betul. Gitu sih. Berarti kayak kegagalan itu sebagai batu loncatan Batu juga ya loncatan, kan buat benar. kita. Supaya semakin kuat, semakin berani juga ke Benar depannya. banget. Betul. Karena mungkin ilmu juga ada, ilmu baru itu ada karena kita gagal gitu kan ya. Pengalaman sih. Benar, Karena pengalaman ya. kan sebenarnya pelajaran yang paling berharga kan. Benar. Gitu. Benar. Ih, Nah waktu cakep itu juga banget saya tuh. pernah dengar dari presentasi waktu itu saya ikut seminar. Jadi habiskanlah kegagalanmu itu di masa muda. Ya kan? Jadi mantap ya. sebenarnya kegagalan itu katanya ada porsinya atau ada batasnya di dalam diri seseorang. Nah mungkin bisa kita habiskan itu di masa muda. Jadi ketika kita udah mulai berumur, kita ya. bisa menikmati kesuksesan yang sudah Oke. kita bangun gitu. Dari kegagalan-kegagalan Kegagalan yang sudah terjadi itu. sudah terjadi ya. Cakep banget tuh. Usia muda dan sudah bisa memanfaatkan peluang yang ada, terus juga strategi-strategi yang sudah digariskan itu harus mengikuti semuanya Iya, gitu kan. semuanya. Harus ditata benar-benar gitu kan. Benar-benar gitu sih. Terus ada lagi nggak sih harapan buat anak-anak muda yang mungkin sampai saat ini bahkan untuk di pandemi seperti ini yang mungkin malas untuk memulai sesuatu Ya. dari kaum mager. Mager. Nah, Untuk kaum mager sebenarnya saya sebelum mulai usaha ini aja sebenarnya saya mageran ya. Oh, Sering mageran. malas, seringnya tiduran. Iya. Tiduran. Sebenarnya kan dulu saya sering olahraga. Nah, semenjak masuk kuliah ini nggak tahu kenapa saya jadi menurunkan apa ya minat saya terhadap olahraga gitu. Jadi saya kesampingan, jadi seringnya saya main HP, nonton Oke. YouTube doang. Nah, Iya, tapi iya. di mana satu titik tuh saya mulai agak jenuh gitu. Kenapa yang saya lakukan ini cuman tiduran, nonton YouTube, gini-gini doang kan waktu itu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri juga waktu itu untuk keluar. Nah, waktu saya untuk memberanikan diri keluar tuh karena waktu itu ada statement dari WHO di mana kita memulai hidup normal baru atau new normal waktu itu. Iya, Nah, benar-benar. karena saya lihat berita itu, oke lah, saya juga berani keluar. Nah, akhirnya saya mulai berani keluar dan ternyata dunia luar juga masih tetap seru gitu dibanding kita di rumah terus kan waktu Tapi itu. tetap cemas ya. Ya, yang tetap cemas, penting. tapi dengan menjaga tetap protokol Betul. kesehatan. Nah, setelah melihat kondisi-kondisi luar, pulang ke rumah dan akhirnya mulai terpikir juga untuk gimana kalau misalnya kita saya membuka usaha juga karena waktu itu saya lihat berita tuh banyak anak muda sebenarnya udah buka usaha di saat pandemi ini, di saat corona ini. Nah, berarti kan saya lihat ada peluang kan. Nah, makanya saya coba untuk mencari inspirasi, cari ide-ide dan akhirnya saya juga ingin membuka corona. Saya ingin membuka pancong balap ini gitu. Membuka peluang usaha Peluang ini. usaha ini. Yang penting banyak-banyak belajar lah. Sekarang media untuk belajar tuh banyak. Secara otodidak juga kita bisa belajar, apalagi dengan mudahnya YouTube, Google, semua informasi ada di situ sebenarnya. Betul. Gimana balik lagi ke kita untuk mau mencari ilmu itu, karena kan ilmu sebenarnya harus dicari kan. Benar. Nggak ada ilmu yang tiba-tiba datang ke sini Betul sendiri. banget. Gitu jadinya. Yang untuk kaum mager, ayolah semangat mulai melihat keadaan luar dan mulai juga melihat keadaan sekitar, karena sebenarnya bisnis ini tuh atau mulai usaha atau apa yang ingin kalian lakukan tuh dimulai dari kita melihat keadaan situasi sekitar. Oke. Apa nih permasalahan yang ada di sekitar kita, apa nih yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi untuk anak muda yang sering malas atau apa tuh lebih peka lagi lah terhadap lingkungannya. Jadi ketika kita peka terhadap lingkungan, simpati terhadap lingkungan, kita melihat apa yang terjadi di lingkungan. Nah, itu bisa jadi ketika kita bisa menangkap peluangnya, itu bisa menjadi sebuah ladang usaha yang bagus gitu. Karena kita memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Benar banget. Gitu, dan kita bisa menjadikannya sebuah peluang. Gitu. Berarti semuanya juga harus tahu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar ya kan. Tapi perlu nggak sih kita cari masalah gitu kan? Jangan cari masalah. Yang penting kita cari permasalahan. Permasalahan orang lah ya. Permasalahan diri sendiri juga boleh. Boleh. Gitu. Untuk bisa memanfaatkan semuanya menjadi peluang gitu kayaknya. Betul. Oke, cakep banget tuh. Dengerin
yang masih usia muda jangan terlalu mageran lah kita. Mageran ya, Minimalnya tiduran. kita bisa paham dari lingkungan keluarga sendiri ya Kang Betul. ya. Kalau misalnya keluarga kita sendiri butuhnya apa, nanti kita coba usahain untuk Cari sesuatu solusinya. cari solusinya Tuh. ya. Untuk bisa menjadi peluang Peluang. apapun itu ya Kang ya. Cakep banget. Oke. Terima kasih Kang Dava Aduh. untuk ilmu-ilmunya dari Ya, sama-sama. resolusi yang tahun ini semoga tercapai. Amin. Terus juga untuk harapan-harapan anak-anak usia muda ini semoga bisa terdengarkan gitu ya. Amin. Jadi inspirasi dari orang-orang yang sudah mau memulai sesuatu dari magernya itu Mager sendiri itu, ya. ya.